Nah disitulah manusia mendapat tantangan dalam ujian Allah ini. Kita ini bukan apa-apa ya. Kita anak. Pak Haji datang. Ketemu Pak Haji. Iya Pak Haji, kita mau apa nih, KDI ya? Oh, Road to KDI. Road to KDI. Ini Asbi nih. Asbi. Oke, Nih, good. legend nih. Waduh. Agak Aduh. sekut juga nih buat panggilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Fauzi. Saya Hadi, senang banget. Hari yang saya tunggu-tunggu, ketemu lagi dengan Bang Haji Omay Rahmat. Ini orang yang menjadi panutan saya, terus terang. Masa lagi muda sampai sekarang, wah itu ilmunya dan juga sapaannya, dan juga saya banyak mendapatkan manfaat daripada cerita-cerita beliau, dan selalu asik dengan Bang Omay ini. Saya manggilnya selalu Bang Haji ya. Bang Haji, emang saya udah rencananya ketemu nih Bang Haji nih. Alhamdulillah Bang Haji sehat ya Bang Haji ya. Yang paling utama itu saya pengen tahu nih, karena banyak orang-orang yang saya wakili juga, kita menyikapi COVID-19 atau corona ini bagaimana sih? Ini supaya kita, kan katanya apa-apa yang diberikan sama Allah tuh pasti ada hikmahnya. Nah supaya ada hikmahnya, apa yang kita bisa rubah dalam diri kita nih supaya kita bisa jadi pemenang lah, keluar dari musibah ini. Itu Bang Haji. Baik, bahwa apapun bencana itu datangnya dari Allah aja kan. Iya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada sebuah bencana yang terjadi di muka bumi atau pada dirimu manusia, kecuali itu telah termaktub sebelum terjadinya. Jadi Allah ya'lamul ghaib. Allah Maha mengetahui ghaib. Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah sangat tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita dan apa yang sudah terjadi di belakang. Semua itu adalah skenario dia. Iya. Iya. Nah sekarang apa kita menyikapi musibah? Untuk orang beriman, bencana apapun itu sifatnya ujian. Ya, cobaan. Ya. Boleh baca ayat dong ya? Boleh dong. Nah, itu ada dasarnya semua itu kan. Kalau enggak kan enggak. Iya. Nggak afdol. Enggak. Dasarnya kita harus tahu ini. Jadi untuk orang beriman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wa ju'in wa naqsin minal amali wa anfusi wa tamarat. Iya. Akan diuji kita ini dengan satu rasa takut. Iya. Itu yang terjadi sekarang. Dengan kekurangan harta benda, kekurangan bisnis segala macam. Itu pun terjadi ancaman. Kekurangan makanan. Iya. Dan sebagainya. Lalu Allah berfirman, "Wabasyirus sabirin." Nah ini yang Anda maksud mungkin apa hikmah? Beritakan berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu ketika dia mendapat musibah, dia akan sadar, saya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar, saya datang dari Allah dan akan pulang kepada Allah. Iya. Kita sadar kita datang dari Allah, nggak bawa apa-apa, nggak bawa siapapun. Kita pulang juga tidak akan bawa apa-apa, tidak akan bawa siapa-siapa. Illa dua helai kain kafan. Kalau kita sadar seperti itu, insya Allah ujian yang berat akan terasa ringan. Cobaan yang besar akan terasa kecil. Seandainya kita sadar bahwa nggak ada yang kita miliki. Kita pasti mati. Dan kalau gua mati, yang gua punya sekarang, yang gua cintai sekarang, nggak akan kita bawa. Itu. Nah, dengan itu kita bisa sadar, sabar. Kalau kita sabar, maka Allah berfirman, "Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah." Kepada orang sabar, aku akan bersalawat dan aku akan beri rahmat. Itu pertolongan dari Allah, janjinya itu. Salawat dari Allah itu luar biasa. Berupa penghargaan, penghormatan, keberkahan, berbagai macam keselamatan. Itu salawat. Kalau Allah sudah bersalawat kepada manusia,
terjadilah yang asing-asing deh. Benar. Wa rahmah, dan aku akan berikan rahmat buat orang yang sabar. Iya. Nah, jadi menyikapi musibah COVID-19, ya tentu saja sabar tadi. Iya. Kedua, manusia ini cuma punya 3 kekuatan. Iya. Ikhtiar, doa, dan tawakal. Nggak punya kekuatan Betul. selain itu. Iya. Itu yang diberikan dari Allah juga bagi kita. Ikhtiar, Iya. doa, Doa, dan tawakal. ikhtiar, doa dan tawakal. Kita tidak bisa melakukan sesuatu penetapan. Decision maker Allah. Iya. Yang menentukan Allah. Lo manusia cuma bisa 3: berusaha, berdoa, Iya. setelah itu berserah diri. Iya. Nah, ikhtiar dalam hal COVID tentunya kita mentaati yang namanya pesan-pesan dari World Health Organization, Betul. yaitu protokol Protokol kesehatan. kesehatan. Itu ikhtiar. Dan juga di Quran juga pernah kan terjadi seperti ini, ada ayatnya juga kalau ada wabah itu terjadi, bagaimana sikap seorang muslim harus melakukan. Itu bukan Quran, itu artinya pernah hadis Rasulullah SAW. Iya, di hadis ya. Bahwa di zaman Nabi pun ada Wabah itu. yang namanya ta'un. Iya. Jadi lockdown itu sunnah Nabi. Benar. Dulu Nabi melakukan lockdown. Iya. Berarti bukan hal yang baru ya. Udah ada caranya ya, bagaimana Iya, kita jadi waktu itu kalau nggak salah di negeri Syam Iya. ada wabah yang namanya ta'un. Iya. Syam dinyatakan oleh Rasulullah sebagai zona merah. Iya. Jangan dari zona hijau nggak boleh masuk zona merah. Iya. Di zona merah jangan di sini. Iya. Itulah lockdown. Iya. Nah, itu salah satu bentuk ikhtiar. Iya. Dalam lockdown itu kita kan berbagai macam juga dampak ini. Iya. Dampak lockdown ini ekonomi kena, pendidikan semuanya kena. Secara struktural. Dan disitulah manusia mendapat tantangan dalam ujian Allah ini. Kita ini bukan apa-apa ya. Nah, yang pertama tadi bahwa dengan adanya ini kita harus muhasabah. Iya. Muhasabah itu introspeksi. Iya. Introspeksi bahwa ternyata kita sudah begitu dikdaya. Iya. Berbagai macam teknologi kita bisa capai. Iya. Kita udah bisa bikin rudal, Iya. bisa bikin nuklir, bisa bikin pesawat tempur, bisa bikin satelit. Teknologi udah luar biasa. Teknologi luar biasa, udah sampai ke bulan, sampai ke Mars. Tuh. Tapi ketika Allah kasih virus yang nggak kelihatan, nggak bisa diraba, runtuh seluruh aspek kehidupan manusia. Runtuh, Subhanallah. Iya kan? tiarap semua manusia. Iya. Itu kan berarti Allah memberikan pesan sama kita. Kamu Ada tuh Allah. berarti harus ada yang kita rubah cara kita gitu. Jangan sombong kamu. Iya, satu itu. Apalagi? Artinya kita tuh terlalu kecil. Iya. Artinya jangan terlalu bangga dengan apa yang kita capai. Ternyata la haula wala quwwata illa billah. Ya, artinya dengan introspeksi muhasabah itu, marilah kita beriman. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, karena biasanya orang modern. Iya. Begitu dia kenal teknologi segala macam, Tuhan dikecilin deh. Iya. Nah, orang udah bisa begini, Iya. bisa begini kan Iya. ya. Jadilah sekuler. Iya, sekuler. Sekularisme kan mencoba semua bisa diatur dengan Ya. apa isi kepala otak yang kita punya. Padahal sih semua itu kan pemberian dari Allah. Ya, kira-kira gitu. Itu Iya. satu. Marilah muhasabah introspeksi. Sehingga kita tahu bahwa saya kecil, Allah Maha Besar. La haula wala quwwata illa billah. Teknologi yang Allah berikan ini rahmat Allah. Iya. Yang bikin pesawat itu Allah sebetulnya. Intinya kan berarti kita menjadi orang yang lebih baik, ya Lebih kan? baik. Yang bermuhasabah, yang tahu diri dan sebagainya. Tapi konkretnya nih apa yang salah kita nih kebanyakan orang nih sekarang nih apa nih? Mau bangannya ini apa nih? Jadi ada analisa, ada dari pola makan katanya. Ya itu bisa juga kejadian kan. Ya, pertama Orang lupa kan- diri, semua dimakan. Pertama kan waktu di Wuhan muncul ini karena pola makan, segala kampret, segala tikus, segala Iya. apa dimakan. Yang jelas-jelas. Kalau memang pola makan, Allah memang sudah mengingatkan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum.
ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد حرم. Makanlah makanan yang halal dan baik. Ya, aku rezekikan kepada kamu. Wala tadghaw fihi, jangan aku melampaui batas daripadanya. Sehingga kamu menantang murkaku. Jangan menantang murkaku. Kalau kamu tuh nggak bisa diatur, berarti kamu menantang murkaku. Kulu min thayyibati marzaqnakum. Makanan yang baik-baik yang halal yang aku rezekikan. Itu satu. Nah, kalau ada lagi analisanya istidraj. Istidraj artinya azab yang ditunda untuk kita manusia. Nah ini. Iya. Sebagai firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fattahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtatan, fa idza hum mubtalisun." Ketika mereka telah melupakan peringatan-peringatan yang aku berikan, falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka telah mengabaikan peringatan-peringatan yang kuberikan, maka segala macam musibah udah terjadi. Udah ada tsunami, udah ada gempa bumi, macam banjir, segala macam. Kita abai, kita nggak benar-benar juga. Maka Allah bilang, "Fattahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Akan aku bukakan lagi pintu-pintu keberhasilan. Akan aku tambahkan lagi pintu-pintu kesuksesan. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka sudah merasa bangga dan sombong atas keberhasilannya, akhadnahum baghtatan, maka akan aku azab mereka dengan tiba-tiba baghtatan, fa idza hum mubtalisun, sehingga mereka makanya kita berhati-hati juga kalau merasa diri kita paling sukses gitu ya. Cita-cita kita tercapai, kita merasa ikhtiar kita udah benar, kita banyak memberikan manfaat buat orang banyak gitu, terus kita ada sombong di situ ya, karena ngerasa kita ini orang. Jadi gini. Nah, itu kita sering diberi peringatan. Diberi peringatan, nggak sadar juga. Diberi peringatan lagi, nggak sadar juga. Akhirnya tambah lagi. Kesuksesan itu. Justru kalau kita berada di posisi seperti itu, kita harus hati-hati sebenarnya. Kok kayaknya mudah benar di hidup nih. Semua yang apa gue lakukan pasti sukses gitu. Itu istidraj. Seandainya peringatan-peringatan itu tidak menjadi cambuk. Kita udah diingetin begini tetap aja. Ngawur. Udah peringatan ngawur tetap nggak mau ibadah sama Allah. Ditambah lagi kemajuan kita, sukses kita ditambah. Hatta idza farihu bima utu, sampai kamu merasa gembira dan sombong dan bangga, baru akhadnahum baghtatan. Makanya jangan pernah merasa diri kita tuh kurang nasib kita kurang baik kalau melihat ini orang udah jelas-jelas salah kok dia diberikan kejayaan, dia diberikan kekayaan, kehormatan. Kok seolah-olah kita nih yang beribadah nggak dapat itu gitu. Nah itu mungkin ya. Itu namanya istidraj. Istidraj itu apa yang diulur gitu. Diulur-ulur karena melayang. Banyak kan sekarang kayak begitu kejadiannya. Kalau kita melihat kita iri gitu jadinya, alhamdulillah gitu. Kayak begitu ya. Nah yang ketiga bahwa wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah yang ditimpakan tidak hanya kepada orang-orang jahat saja, tapi akan kepada orang baik. Nah ini penting. Kan kita sering bilang orang ini kerjanya sholat dia ngaji, tapi kok kena juga gitu lah. Kenapa? Karena yang baik tadi ternyata dia telah ikut berkontribusi secara pasif tentang berbagai macam kemungkaran. Artinya dia diam. Itu bahaya juga ya. Sementara ada perintah dari Allah, amar ma'ruf nahi munkar, serukan kebaikan, cegah kemungkaran. Tapi kalau orang sudah menutup mata, menutup mulut, menutup telinga dari berbagai macam kemungkaran, dia seterusnya ikut berkontribusi di dalam berbagai macam kemungkaran. Maka ketika dapat azab, dia kena juga. Walaupun dia tidak berbuat kemungkaran. Kira-kira gitu. Benar-benar. Jadi emang kondisi sekarang ini kita banyak sekali yang kita bisa pelajari dari COVID-19 ini ya. Yang saya pikir harus ada manfaat daripada musibah yang kita dapat ini. Jadi orang yang lebih baik gitu. Tapi kadang-kadang kita berpikir yang seperti apa lagi gitu. Ya perasaan kayak udah begini kayak masih juga. Ya.
Kan Pak Haji tadi bilang, Bang Haji, pada ujung-ujungnya juga orang dipisah-pisahin nanti yang baik sama yang tidak baik kan. Nanti di akhirat bisa Iya. yang tidak baik ke sono, yang baik surga. Iya, Gitu. iya. Nanti di akhirat dipisahin. Waduh, ini luar biasa. Kita banyak mengambil manfaat dari Bang Haji. Ini soal luar biasa nih abang saya Bang Haji ini banyak sekali mengilhami saya dan beri pengetahuan. Satu lagi banyak ada yang berkaitan dengan profesi kita nih. Gila. Saya juga cukup lama jadi pengamen ini ya. Kan kadang kita sombong gitu ngerasa dirinya sukses dan ada yang bilang bahwasanya profesi kita ini tidak baik, akan jadi orang yang katakanlah murtad lah atau bagaimana gitu ya. Itu masih sering saya. Tapi saya pernah suatu saat Bang Haji, saya berhenti musik. Saya minta petunjuk Allah. Saya siap deh, saya bilang. Kalau ini nggak baik, saya juga takut dong. Masa hidup cuma sekali, begitu mati, aduh, kita jadi orang yang apa? Ini gimana nih posisi saya? Tapi akhirnya Allah memberikan saya banyak manfaat lewat musik ini. Salah satunya ketemu orang yang kayak Bang Haji ini yang bisa mengilhami saya bahwasanya kalau kita pakai dengan benar alat ini banyak manfaatnya. Nah gimana tuh klarifikasi ya Bang Haji? Pertama kita ambil dari masalah fikih ya. Ada bunyi begini, al-aslu fil mu'amalati al-ibahah. Illa ayadul dalilun al tahrimnya. Hukum asli daripada muamalah adalah ibahah, boleh. Hukum asli dari muamalah, apa itu muamalah? Main catur, main bola, main musik, di luar ibadah deh. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asli dari muamalah adalah ibadah, boleh. Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada hal-hal yang membuat keharamannya. Contoh, main catur boleh nggak? Boleh. Begitu zuhur lewat, asar lewat, jadi haram. Main bola boleh nggak? Boleh. Begitu taruhan? Boleh. Haram. Jadi haram tuh bola. Begitu ya musik. Sama juga. Ketika musik itu membuat orang menjadi tidak baik. Yang gue bawa lagu tuh judulnya seni. Iya betul. Karena the power of music Luar biasa. can change the character of human beings. Yes, itu betul. Jadi musik itu powernya tuh bisa membuat orang baik, bisa membuat orang tidak baik. Benar. Nah jadi kalau anda lihat syu'ar, syu'ar, kalau nggak salah surat 22 sampai 27. Wa syu'ara'u yattabi'ahumul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat. Wa annahum ala kulli wadin wa annahum li kulli wadiyah wa annahum li kulli wadiyahin. Mereka tuh mengarungi lembah-lembah. Diikuti orang sesat. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Jadi bikin macam-macam. Pinter. Ngomongnya pinter ini. Tapi udah sendiri nggak baik gitu. Karena di Quran juga ada itu ya, yang melawan apa tuh? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa dzakarullaha katsiran. Kecuali pada penyair yang beriman, yang berbuat baik dan yang banyak mengingat Allah. Artinya Allah itu apa? Sholat, puasa, dia berakhlakul karimah. Bermusik itu bukan harus dakwah nama tidak. Musik itu perlu loh. Karena musik itu bisa membuat orang menjadi sehat. Salah satu syarat yang namanya stress management, mendengar musik. Mendengar musik. Ya orang kalau baca Quran kalau rata aja juga nggak enak. Tapi begitu dia olah dengan perasaan, melodi yang indah sekali, wah itu luar biasa. Powernya tuh bisa menyentuh kalbu, bisa menyejukkan dan sebagainya. Ini obat, bisa jadi obat. Tapi bisa jadi racun. Kalau liriknya nggak benar. Kalau segala macam mengarah kepada hal yang mengabaikan Allah, bukan Allah. Jadi begini, minimal bermusik untuk menghibur, bukan untuk merusak. Itu minimal. Kalau kita bermusik untuk menghibur, insya Allah ta'ala salah. Minimal itu. Benar. Jadi ini yang membuat saya juga makin pede juga, makin serap gitu melakukan. Inilah pekerjaan yang
yang ternyata punya manfaat dan juga punya berpengaruh secara baik ya. Oh iya, luar biasa. The power of music can change character. Ya, Bang Haji, semoga ini bisa menjadikan langkah mudah-mudahan bisa jadi langkah ibadah ya buat kita. Iya, Siap. insyaallah. Terima kasih. Nah, itulah luar biasa kan. Ini suatu banyak sekali yang bisa disampaikan yang bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih. Satu-satu akan musnah, bersaing hidup.